Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Priyansa Budiman. Saya dari Prodi Sistem Informasi ya. Di sini saya akan buat ulang karena di database video yang telah saya buat itu tidak mungkin terkena virus atau korup gimana. Saya juga kurang mengerti karena ini udah saya edit, udah jadi, dan file videonya sudah saya hapus karena terlalu banyak, dan ini sangat kebetulan karena cuman database aja gitu yang saya hapus, soalnya ukurannya yang terlalu panjang. Tapi pas saya udah hapus, kemudian edit, udah selesai ekspor, dan hasilnya malah ya korup, nggak kebaca sama sekali ya. Yang kedua sama tugas yang ketiga yang saya malam ini yang akan saya upload itu itu nggak bisa kebuka, dan anehnya ini dua ini itu nggak terbaca di folder utama. Kita lihat ya, misalkan ada di data H, kemudian di tugas kuliah, nah itu nggak ada di sini. Jadi mungkin nggak tahu kenapa filenya tiba-tiba hilang dan nggak bisa kebuka gitu, korup atau gimana, saya juga kurang mengerti. Mungkin saya akan jelaskan mungkin tugas dari kedua, tapi tidak dari awal. Saya akan jelaskan dari langkah-langkah mungkin yang telah saya buat. Ya untungnya yang untuk tugas ketiga saya telah bukan sih, saya membuat coding ya, atau bahasa codingnya saya simpan gitu. Mungkin pertama ya, kita akan bahas ke tugas kedua. Tugas kedua itu kita diminta untuk membuat ERD ya, seperti ini di MySQL pada SEM. Ada 6 tabel di sini: dokter admin, administrator, daftar, pasien, dokter dengan dokter admin dengan primary key, ID admin, kemudian administrator, ID admin, untuk dokter admin itu ID data ya, primary key-nya itu ID data, kemudian administrator itu ID admin, daftar kemudian ID daftar, pasien dengan ID pasien, dokter dengan ID pasien dengan ID pasien, dokter dengan ID ya, kemudian dokter dengan ID dokter. Dan yang mempunyai foreign key itu ada di dokter admin, yaitu ID dokter dan ID admin ya. Kemudian di administrator itu ada enggak ada di daftar ya, di daftar ada ID admin sama ID pasien. Kemudian di ID pasien itu ada ID pasien kemudian di pasien itu tidak ada ya. Nah di pasien dokter itu ada ID dokter sama ID pasien ya. Kebanyakan untuk foreign key-nya itu ID dokter sama ID pasien ya, karena mungkin memang berhubungan atau relasinya panjang. Yang pertama-tama yang kita akan lakukan atau saya lakukan itu dengan membuka aplikasi SEM ya, kemudian start, kemudian pencet admin lalu akan muncul di PHP My Admin seperti ini. Nah sudah seperti ini, kita akan lakukan pembuatan tabel di baru sini. Nah ini saya telah masukkan dengan nama puskesmas. Nah ini puskesmas, kemudian kita buat tabel-tabelnya. Dimulai mungkin saya dari administrator itu ada 3 3 atribut ya, pokoknya ada 3 ya. Saya lupa lagi. Ada 3 sesuai dengan bentar, saya bagi 2 mungkin biar mudah. Nah seperti ini. Ini kita ada di administrator, benar. Ini ada ID admin, waktu jaga, kemudian nama admin ya, seperti ini udah benar. Primary key di sini. Untuk menggunakan primary key ini kita bisa
di utama di sini. Kalau misalkan di ya apa, di sininya kita belum ubah ke primary key, itu sebelum sini tuh ada pembuatan sebuah tabel ada pemilihan varchar. Ini varchar biasanya untuk tampilan angka, biasanya pas di apa namanya, di rutin. Itu kita akan bukan di rutin tapi di trigger. Itu akan menampilkan misalkan kalau kita transaksi obat. Nah, yang muncul itu bukan nama tapi ID-nya. Itu mungkin dari varchar. Nah, seperti ini varchar 10 ya. Kemudian masukkan daftar. Nah, untuk daftar ini kita buat ID admin sama ID pasien itu dengan font key. Bisa dilakukan dengan klik index, atau bisa di sini di sebelumnya itu klik index ya. Bisa dengan klik index. Kemudian kita ke dokter, kita buat dokter. Nah, dengan seperti ini, ada di dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, spesialis, waktu kerja, nomor HP. Ini kita isikan dengan varchar. Di dokter itu seperti ini, ada di dokter sebagai primary key, kemudian nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, spesialis, waktu kerja, nomor HP. Nah, untuk ID dokter saya masukkan dengan jenis varchar, kemudian nama dokter varchar, tanggal lahir saya isikan date ya, atau tanggal, kemudian alamat, spesialis, sama waktu kerja itu sama saya masukkan dengan varchar. Nah, untuk nomor HP itu dengan batas 12 ya, seperti nomor HP pada umumnya. Kemudian untuk di dokter admin ini sama seperti di daftar, cuman bedanya di primary key-nya ini ID data ya, karena kan primary key itu harus beda-beda, itu sebagai tanda pengenal. Nah, ini untuk ID admin sama ID dokter itu kita dibuatkan indeks ya, atau font key. Kita ke obat. Oh enggak, itu cuman sampai ke pasien sama pasien dokter. Untuk obat ini sama transaksi obat itu ada di tugas ketiga ya. Nanti di pasien ini juga udah saya telah ada perubahan juga. Ini sebenarnya saya masukkannya 2 ya, 2 laki-laki sama 2 perempuan, seperti itu. Yang dimana kita membuatnya itu dengan indeks atau tambahkan, seperti ini. Kita tambah misalkan ini ID-nya nomor berapa, ini maksimal ke 10 ya, ID-nya berapa, kemudian namanya siapa, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian alamat pasien di mana. Kemudian kalau biar tidak satu ini bisa kita langsung tambah di sini. Kemudian kalau itu lagi masih kurang, kita bisa ditambahkan di lanjutkan penambahan untuk. Nah, ini ada garis ke atas sama garis ke bawah. Nah, ini untuk ke atas itu untuk penambahan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada di pasien dokter. Nah, pasien dokter itu kita ada ID ya, cuma ID doang. Kita buat primary key-nya, kemudian ID pasien sama ID dokter kita buat foreign key. Nah, udah seperti ini. Kita setelah membuat tabel, kita disuruh untuk membuat relasinya ya. Untuk membuat relasi kita klik pada puskesmas di sini. Kemudian biasanya kalau kita dilebarkan itu tinggal klik itu designer. Kalau seperti ini kan dibagi 2, tinggal ada tanda panah seperti ini, kemudian klik designer. Nah, seperti ini. Nah, kemudian urutkan. Ini untuk 2 ini saya tidak bahas, untuk nanti tugas ketiga ya. Ini cuma ada di tugas 2 cuma dokter admin, administrator, daftar, pasien, sepasien dokter, sama dokter. Ini sesuaikan dengan urutan atau
penempatannya seperti ini. Nah, ini untuk cara membuat relasinya, itu tinggal kita ke sebelah sini, kemudian klik relationship, kemudian klik ini ID dokter, kemudian hubungkan ke ID dokter, kemudian kita pilih konsi apa sih itu namanya tuh, apa ya namanya tuh, aduh saya lupa lagi ya. Ini dari C lah, saya lupa lagi dari C ya, sama semuanya dari konsep baik kalau salah atau apa ya, itulah intinya. Sehingga munculkan relasi dari sini namin ya. Kalau ini nggak belum 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 termasuk, ini hanya sampai seperti ini. Nah, udah terhubung ke relasi seperti ini, langsung kita masuk ke sel dari SEM-nya. Kita sini ya, tinggal buka lagi SEM-nya, kemudian kita klik sel. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini kosong, cuma sampai dari setting sampai ke sini, dari sini ke pagar ini. Nah, untuk masuk ke atau mengakses yang di PHP ini ya, atau di localhost ini, kita masukkan MySQL untuk masuk ke root ya, atau ya masuk ke directory atau MariaDB atau ya server lah, bisa dibilang untuk server. Kita masuk. Nah, udah masuk, kita menampilkan database-nya. Database-nya itu dari sini. Ini ada database ya, apakah sama. Ini ada information schema, MySQL, performance schema, mengenai PHP Puskesmas tes. Nah, ini yang Puskesmas ini baru ya, ini buatan atau yang saya buat. Nah, ini Puskesmas. Nah, untuk masuk ke Puskesmas kita gunakan perintah use Puskesmas. Nah, kemudian setelah itu kita langsung masuk di Puskesmas. Di Puskesmas kita tampilkan tables ya, tables. Nah, ini adalah tablesnya. Tablesnya. Nah, setelah kita melihat tables ya, kita sesuai dengan dengan panduan praktikum ya, yang tersedia di dalam BMP kita diminta untuk melakukan perintah melihat pasien, daftar pasien. Kita ketikkan dengan select ya, nama underscore pasien, koma, jenis kelamin from pasien. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita cek sesuai atau tidak. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba sorting, atau kita pilih dengan jenis kelamin yang tampilkan hanya laki-laki. Ini sama, tinggal kalau di sini kan langsung sini terus. Nah, di sini kita tekan atas dari keyboard ya, panel atas, tinggal lanjutkan ke where jenis kelamin sembarangan L, laki-laki, muncul seperti ini. Kemudian P untuk perempuan. Nah, mungkin sekian untuk tugas kedua ya. Mohon maaf, mungkin saya tidak penuntutan secara jelas, secara rinci, secara detail, karena waktu yang mepet dan juga kesalahan ada pada penyimpanan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.